Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di video kali ini aku mau membahas materi tentang memperbaiki kompetensi atau improve kompetensi. Simak sampai habis ya. Jenis dan kategori kompetensi menurut konsep dan sejarahnya. Yang pertama, menurut Lyle Spencer dan Sidney Spencer pada tahun 1993, mengatakan bahwa kompetensi adalah karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Yang kedua, Michael Armstrong pada tahun 1994 mengatakan bahwa kompetensi adalah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Lalu, menurut praktisi MSDM, mengatakan bahwa kompetensi adalah deskripsi dari karakteristik seseorang. Lalu, menurut Margaret Dale tahun 2003, mengatakan bahwa kompetensi adalah menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Selanjutnya, NCVQ dalam Margaret Dale tahun 2003 mengatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Selanjutnya, menurut Training Agency pada tahun 1988, mengatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Lalu menurut McClellan pada tahun 1993, mengatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar yang diharapkan. Selanjutnya, menurut SK Kepala BKN pada tahun 2003, mengatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Komponen kompetensi. Yang pertama ada motivasi. Motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua ada traits atau karakteristik fisik dan respons konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Lalu ada self-concept, yaitu sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Yang selanjutnya ada knowledge, itu pengetahuan atau inform seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Yang terakhir ada skill, kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Perlunya kompetensi diperbaiki. Determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Yang pertama ada kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua, keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Yang selanjutnya ada pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seorang terhadap tugas. Lalu karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Yang selanjutnya motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Yang selanjutnya isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Yang terakhir kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Tingkat perbaikan kompetensi.
Yang pertama ada mudah diperbaiki, mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Lalu agak sulit diperbaiki seperti orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis kecerdasan, organisasional. Lalu yang sulit diperbaiki seperti inisiatif, inovasi, integritas dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Metode penilaian kompetensi. Yang pertama, desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua, desain studi pendek dengan panel ahli. Yang ketiga, studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Tahap untuk merancang studi kompetensi. Yang pertama, menetapkan kriteria. Menetapkan ukuran atau kriteria untuk menetapkan kinerja unggul efektif dalam pekerjaan yang akan dipelajari. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria sampel, yaitu kriteria efektivitas kinerja yang dikembangkan dalam tahap 1 digunakan untuk mengidentifikasi kinerja kelompok, kinerja unggul, dan rata-rata. Yang ketiga, metode pengumpulan data bervariasi. Terdapat 6 metode yaitu BEI, panel ahli, survei, database model kompetensi, sistem ahli, lalu analisis jabatan dan observasi langsung. Selanjutnya, analisis data dan pengembangan model. Pada tahap ini, data dan seluruh sumber dianalisis untuk mengidentifikasi kompetensi, kepribadian, dan keahlian yang dimiliki pekerja. Selanjutnya, validasi model kompetensi. Model kompetensi yang diuji dengan melihat jika model yang dimaksud memprediksikan kinerja dari orang-orang dalam kedua kelompok sampel pada waktu sama. Lalu, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Apabila model ini telah divalidasi, model kompetensi ini telah dapat digunakan untuk berbagai keperluan.